Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Mithlu hadza, seperti laki-laki ini, muttafaqun alaihi. Di dalam riwayat lain itu disebutkan, kalau dia berdoa kata Rasulullah, malaikat mengaminkan di langitnya. Kenapa? Karena laki-laki ini sudah dikenal oleh Allah. Laki-laki ini dikenal oleh malaikat. Laki-laki ini menjadi waliullah. Ya. Jadi makanya supaya kita dikenal oleh para malaikat, dikenal oleh Allah, apa yang kita lakukan? Wal baqiyatus salihat, beramal salehlah. Walaupun kecil, Pak, walaupun kecil. Yang Allah inginkan continue, Pak. Yang Rasul inginkan continue, Pak. Jadi habis sembahyang tak duduk lebat sudut. Astagfirullah, astagfirullah. Napa ma'ahlu ya Allah, tengah malam tak beda. Walaupun hana lele rakaat, Pak. Dua, dah sembahyang sabar rakaat. Dua, leh rakaat. Ya, Pak. Berarti 7 hundu. Dah sembahyang tahajud, Pak. Lain hai tak bubur cuma 7. Ya, Pak. Oh, atau hai le tak 2, 1. Burganya nyan sampai, Pak. Keng ke go pihana, tapu pihana. Berdoa Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melakukan hal seperti itu, kita akan dikenal oleh Allah, Pak. Nyan tipulan katinga gelun nyan, Pak. Titi ura tinggal gelun. Akhirnya apa? Allah mengatakan kepada malaikatnya, wahai malaikatku, ini si fulan ini saya cinta sekali kepada dia. Kenapa? Karena dia selalu teringat kepadaku. Jauh oleh malaikat. Kalau engkau sudah cinta kepada si fulan, apalagi kami lebih cinta kepada si fulan. Tapi malaikat apa? Malaikat nairi, malaikat. Malaikat penasaran. Setiap orang yang dicintai oleh Allah, malaikat penasaran. Maka ya kunjung sampai ya kalian dah hurung yang jin. Oh nyo lagu betul lagu naga ibadah kanya. Nya nama. Setelah itu apa? Malaikat ini memberitahukan kepada malaikat yang lain sehingga terkenallah kita, Pak. Itu ri kita nyo. Dikenal oleh langit. Dikenal oleh para malaikat, dikenal oleh Allah. Menyai dunia muh terkenal, siapkan pengen juga. Sewa motor, tiura undang sewa, Pak. Yang 3 juta, anak motor 3 juta, tiura, Pak. Sewa sopir sabo. Sewa bodyguard, sewa baje, Pak. Jak dalam kampung kawan ligot menumpai foto-foto ligot hebat gitu yang terkenal. Cuma terkenal gara-gara lepeng. Aci hana peng le kakere dia meduri dan ligot, Pak. Hana tu duri le dia, Pak. Tetapi ketika kita beribadah, malaikat itu ri kita, Pak. Jangankan kita gasit, jangankan kita kaya, jangankan kita hidup, jangankan kita mati, selamanya akan dikenal oleh Allah. Nyawa mati itu ri malaikat. So meninggal di pulang. Hai dijaga yang di pulang. Roh-rohnya pun dijaga, ya, Pak. Ya. Tapi kalau ingin dikenal oleh manusia, belepeng pasti itu ri, Pak. Aci hana lepeng, hana toturi dia, Pak. Hana toturi. Belum kau meninggal dunia. Kau tajak rumah upanya. Lanti mentolon nampu lain, Pak. Nampu lain bukan. Hai tajak lagi sama dia tajak lu nampu lain. Bakal kau meninggal kan. Hana puhara, hana putahara beganya. Ya namanya. Maka kalau ingin terkenal siapkan saja duit. Sewa motor rental. Di seminggu je sewa, Pak. Bodyguard, kawal yang naik buka pintu, Pak. Tak terbit naik buka pintu, Pak. Ya luar nanggro sewa motor. Maka urun lain akan tabik sonya urun hebat lagu. Padahal hebat siat, Pak. Ya, Pak. Dikenal oleh manusia gara-gara banyak duit. Sekarang kita lanjut. Okay. Ya, sekarang kita masuk hadis yang ketiga. Wa an Abi Hurairah. Ini hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Innahu la ya'tir rajul as-samin al-azim. Jadi makanya bukan Al-Qur'an saja yang membutuhkan kepada tafsiran, hadis juga butuh kepada tafsiran. Jadi makanya kalau kita beli kitab Riyadhus Shalihin, kemudian kita beli yang ada terjemahannya, tidak memadai dengan terjemahan kalau kita tidak memahami apa maksud hadis itu. Makanya kalian hadisnya, kalau kita tidak memahaminya, maka kita akan umanyo kalain ya, Pak. Ya. Innahu la ya'tir rajul as-samin al-azim yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat akan datang seorang laki-laki gemuk, tembun. Nyan Pak urun tembun. Wala yazinu indallah. Nyan tembun ganyan hanai boyong tepu oleh Allah. Nyan apa? Kecuali apa? Kecuali janaha ba'udah. Itu hanya sehelai sayap nyemok. Nanti menyok dia salah pahami, oh berarti Allah benci ke urun tembun kau. Mata pepijut roh mentang, memang.
Maka je urun tembun, kalau kita memahami ini, urun tembun hanya dalam surga, dalam neraka. Yang dimaksudkan laki-laki tembun di sini, katroi pegak maksiat di dunia ni Pak. Troi maksiat di dunia. Troi zalimi kau di dunia ni Pak. Troi baju haram di dunia ni Pak. Ya, nyo ke masuk tembun. Walaupun pijut kanyan Pak. Ya, urun pijut tapi apa hakok mi pengek kanyan Pak. Ganya walaupun pijut, nya kenya masuk tembun Pak. Jadi rajulu asaminu, saminu dengan apa? Saminul azim, saminu bil ma'asi. Tembun nge maksiat. Lalai nge maksiat. Gop tembun nge makanan nya tembun nge maksiat ni Pak. Tembun nge baju haram nya ni Pak. Maka hati-hati Pak. Seorang bukan dibiarkan oleh Allah begitu saja, tidak. Sebagian kita ada berdoa, ya Allah, pekan apa biu di bulan yang lagi hana azab ya Allah. Pekan hana azab di bulan. Sudah jelas-jelas dia makan haram, sudah jelas-jelas dia berbuat maksiat, sudah jelas-jelas menzalimi orang lain, kenapa tidak dihancurkan ya Allah? Ada beberapa hal yang Allah tidak menghancurkan orang itu. Yang pertama, itu adalah hambanya. Itu adalah makhluk Allah. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ini dalam riwayat itu disebutkan begini. Ini ada juga di dalam tafsir ini riwayat ini. Nabi Ibrahim salah satu nabi juga yang pernah naik ke langit. Maka ketika dinaik, tapi tidak disebutkan apakah di bawah langit pertama sama seperti Nabi Idris. Nabi Idris itu pada langit yang ketiga. Apakah langit kedua, itu tidak disebutkan. Ketika Nabi Ibrahim dinaikkan oleh Allah, Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, itu ada kampung sedang berbuat maksiat, Engkau hancurkan saja mereka ya Allah. Gepancul ya Allah. Maka Nabi Ibrahim salah satu nabi yang enggak bisa lihat maksiat. Besok begitu lagi Nabi Ibrahim melihat maksiat. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Allahumma ahlikhum, hancurkan mereka, gepanculam ya Allah, yang kedua kali. Yang ketiga, Nabi Ibrahim melihat lagi maksiat, Allahumma ahlikhum, dijawab oleh Allah, oh kasib Ibrahim, kasib. Kedua go don berdoa nu pancunya. Nyo yang kelego hana lu izin Ibrahim. Bagaimana? Hanya makhluk lo, ciptaan lo nya. Sebejat-bejat mereka, mereka tu ciptaan saya. Lagi katanya anu durhaka Pak. Sedurhaka anaknya, anak kandung dah katanya. Yang pelahir ke mak yang pelahir Pak. Makanya ibu itu, seorang ibu, dia tak bisa menyembunyikan apa namanya. Walaupun anak itu bejat, tetap sayang ke anaknya Pak. Tetap sayang ke anak. Walaupun anaknya durhaka, ilawan urungci, nyan mak tetap sayang ke anaknya. Buktinya apa? Kita buktikan Pak. Ini kan pada masa Rasulullah. Yang pada masa Rasulullah dia tidak bisa meninggal gara-gara durhaka sama mak. Tapi ketika Rasulullah mengatakan bakarlah anak ini, bakarlah sahabat ini, saya yakin ibunya tidak rida melihat anaknya ini dibakar. Betul rupanya Pak. Ketika mau dibakar apa kata ibu? Itu anak saya. Pak. Anak katanya yang durhaka, naudzubillah min dzalik Pak. Nyona Pak. Ketika kecelakaan atau apa saja, ditelepon katanya mak lu celaka, hana ada pegang, berjera hana ada pegang. Langsung kayak jak tak kalian Pak. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya alasan pertama, kenapa Allah tidak mengazab mereka dulu? Karena mereka makhluk Allah. Bisa saja mereka itu nanti bertaubat, maka diberikan kesempatan. Maka anjir tata caci maki ya urungnya bibit neraka yang mana bisa juga. Bisa saja di akhir hayatnya dia itu bertaubat kepada Allah dan masuk ke dalam surga. Jadi anjir tak macam-macam. Anjir tak peremeh kok. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nyo hokai plung imuna karena kai putuhnya muno emang. Hoka buno. Ya rajulu asamin al-azim. Buno napu yang lu pegah maka kajih maknya. Hoka buno. Jadi artinya apa? Dia itu hidup di dunia dipenuhi dengan maksiat. Oh ya, tadi kenapa tidak diazabnya ya, Pak? Ini alasan pertama karena mereka itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu ciptaan Allah. Diberikan kesempatan oleh Allah supaya bisa bertaubat. Seperti apa? Ketika Nabi Muhammad SAW ke Taif. Ketika malaikat menawarkan jasanya untuk menghancurkan kota Taif, Rasulullah mengatakan jangan. Rupanya betul. Lahirlah di Taif itu pakar-pakar tafsir, pakar hadis, orang hafal Quran, pakar fikih. Makanya ini alasan pertama Allah tidak mengazab mereka dulu. Artinya diberikan kesempatan supaya mereka itu bertaubat. Makanya Fir'aun itu tidak diazab langsung oleh Allah, diberikan kesempatan Pak, supaya bertobat. Menyohanale kan ke gepancocit, satu alasan satu. Alasan yang kedua, Allah memberikan terus kepada mereka nikmat untuk mengazab mereka rupanya. Jadi azab mereka itu pada nikmat yang diberikan oleh Allah. Makanya tidak orang
Bek dah fikir katanya umah hanana ada makin tambah nikmat rezeki kawaknya. Tidak, penambahan nikmat itu liyu'adzibahum biha fid dunya, untuk mengazab mereka di dunia, wa tazhaqa anfusuhum, dan hati mereka selalu gundah. Acikalah Qarun itu harta dia, inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Itu kunci hartanya saja tidak sanggup diangkat oleh orang-orang hebat. Tetapi apa kehidupan Qarun? Dulu kehidupan dia nyaman, dia beribadah bersama Nabi Musa, dia berbuat kebaikan, berbuat ini nyaman udah, ya nyaman udah. Maka kita diatur oleh Allah supaya salat 5 waktu untuk apa? Untuk ketenangan jiwa kita. Abai kita minta harta tak semayang lipat, tenang le jiwa. Tak tubik ledanya tenang le jiwa, tenang le. Tetapi Qarun ketika diberikan harta oleh Allah untuk mengazab dia, ditambah lagi harta, ditambah lagi. Sehingga Qarun tidak nyaman lagi hidupnya. Ibadah pihana ke boleh. Lane gejak kena gejak kedih ya cek harta apa? Cek harta. Untuk apa namanya semayang hana wateli. Kemudian berinteraksi sosial hana wateli. Bahkan lun menjauh Singapura dia cek pabrik ini hilang. Terus Singapura menjauh Bali lah punya ceknya. Maka sampai gundah ni, gundah. Inilah azab Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang ingkar kepada Allah. Gada makin lagi. Baik dah kalian katanya ummah makin tenang kan makin tenang makin tutah ya mak. Bahkan watazhaqa anfusuhum. Jiwanya makin gundah. Hana manga menduhana manga. Apakah kita mau seperti mereka? Ya nembak. Ini seperti yang ada di dalam Al-Quran. Ada seorang Bani Israel ketika dia lewat dengan teman-temannya melihat kekayaan Qarun. Apa kata mereka? Wahai ka'annahu. Ya nembak. Kalau seandainya kita ini diberikan harta seperti Qarun, maka akan nyaman hidup kita. Kata temannya satu lagi, hai ngandun bertegah-tegah na pengahaba yan ba, yang diberikan oleh Allah kepada kita lebih baik daripada dia. Ditanya gejuk warna oleh Allah, nikmat ya mbak, hanaru tak fikir mbak, habis dapat jauh kabeh ya mbak, kabeh tipulan tidak, habis dia makan ini teringat harta lain ya mbak, teringat harta lain. Habis kejap abak kedai yo teringat kedai je, ni teman mencuri ke bang, geplung long kedai je, waktu geplung kedai je teringat kedai tak bodoh, geplung long kedai je. Waktu geplung kedai je tinggal lampuh je geplung ni di urau lagi yang but. Maka hidupnya kapan mau nyaman hidup? Kapan mau tenang hidup? Ya nembak. Maka kan lebih tenang hurung yang hana tepu-tepu apa ya bekir ya mbak. Maka kita memang enggak sanggup mengikuti Rasulullah. Ada satu hadis Rasulullah nya hai tak ikuti mungkin. Apa sabda Rasulullah SAW? Walaupun ada nanti ada beberapa segelintir orang mengatakan begini. Rasulullah itu tak pernah ngomong, tak pernah dia itu tidak menyisihkan hartanya untuk besok, Mbak. Beliau tidak tahu hadis ini. Jadi Rasulullah bersabda apa? Demi Allah kata Rasulullah, wala atruku lil ghad dirhaman wahida. Saya tidak pernah menyimpan untuk besok 1 dirham pun tak pernah. Jadi tak pernah Rasulullah nyo ke fingo hana, Mbak. Oh yang nauronyo lompa habis. Makanya Rasulullah ketika dalam satu salat habis assalamualaikum, dia gelingku tu jemaah yang awal rumah bagah-bagah. Sahabat heran, pekan gua rumah bagah-bagah. Biasanya Rasulullah habis salat assalamualaikum, apa namanya sampai lengkap duduk Pak. Subhanallah, astagfirullah, alhamdulillah. Paling enggak berzikir. Tapi ini tidak. Akhirnya apa sahabat duduk hana saja Pak. Rupanya Rasulullah dalam hitungan apa namanya menit balik lagi ke rumah dengan membawa sesuatu. Apa kata Rasulullah? Saya takut sekali kata Rasulullah. Habis saya salam tadi, saya teringat rupanya di rumah saya ada harta, ya Mbak. Ada harta. Harta itu bisa saja harta rampasan perang yang diberikan oleh para sahabat. Biasanya Rasulullah hantar harta itu berdiam di rumah. Ketika sampai ke rumah nanti bagi-bagi ke kau. Rupanya lupa Rasulullah bagi ke sembahyang le. Maka Rasulullah takut sekali. Saya takut sekali harta itu berdiam di rumah saya kata Rasulullah. Menyangkutnya hana lengan. Peng ketinggal keempat. Peng ketiga ke keempat. Peng ke 5 ton ke keempat ni Pak. Ne tenang mentang ne. Depan abak ne. Ne fikula aja ne. 5 ton di peloton hartanya hana habis-habis ne. Yan hana habis-habis. Yan hartanya meh mentang hana habis ne. 7 tunah hana habis. Maka ajak fikula aja ne. Yan banyak. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Saya tidak pernah meninggalkan 1 dirham. Katanya hai dah tiru Pak. Hai dah ikut Rasulullah. Yan. Maknanya apa? Rasulullah menikmati apa yang ada hari itu. Tengok nak menikmati lagi. Bahkan tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa itu nikmat juga bagi Rasulullah. Ya. Tidak ada apa-apa nikmat. Puasa kan? Ya. Puasa itu kenikmatan bagi beliau. Maka hidup itu nikmat selalu kan tutah.
Nyo tutah ni tutah. Ki bantar gaji pegawai dia nyo pengkah nalik. Kemudian dia nyelong tutah ni udah tutah lebih pak. Walaupun duk kan nyo pak meja kan ke pegah haba je. Nah bodyguard nah nyo. Tapi tutah kan fikir pak. Tutah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kita lihat mungkin bisa kita baca satu hadis lagi atau kita baca kalau enggak satu hadis lagi. Hadis ini dari Usamah. An Usamah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Kuntu ala babil jannah. Saya berdiri di pintu surga. Jadi begini, ya nanti ada yang mengatakan Rasulullah ketika kaget mau dalam surga, pemerempok lah katanya surga paling khem ni pak. Surga paling mayu. Rasulullah waktu gede. Apakah akan ketemu dengan kita? Ini jawabannya ada dua. Yang pertama bukan ketemu saja, tapi bisa bersama Rasulullah dalam surga. Level katanya, mungkin bagaimana mungkin, Pak? Mungkin level kita, Pak. Ini seperti ada dalam Al-Quran ini. Jadi Allah mengatakan kalau kamu ingin bersama Muhammad, patuhlah kepadaku dan patuhlah kepada Muhammad. Ya, Pak. Maka kamu akan seperti bahkan dalam satu surga dengan Nabi Muhammad SAW. Ini jawaban pertama. Jawaban yang kedua. Kalau kita berada di dalam surga lain, Rasulullah berada dalam surga Firdaus, bisa ketemu enggak? Di dalam tafsir Al-Tabari, di situ mengatakan yazuru ba'duhum ba'dan. Jadi satu sama lain saling mengunjungi. Maka Rasulullah ini dalam hadis ini kuntu ala babil jannah. Saya turun ke bawah, saya turun lagi ke bawah, turun lagi ke bawah. Jadi makanya satu sama lain saling mengunjungi. Yang atas turun ke bawah, tapi yang bawah tidak bisa naik ke atas. Nanti hati trendy ini. Tetapi kalau yang atas boleh turun ke bawah. Ini surga yang paling meyuk. Yang hanya itu beliau berarti kalau paling bawah tunggu saja, tunggu jamnya, preh jamnya. Oh kalau dia surga nomor 2 berarti bisa mengunjungi surga ke bawah. Nanti balik lagi. Kenapa yang bawah tidak boleh naik ke atas? Untuk menyukai itu hati trendy. Gaknya motor biasa kan? Motornya motor biasa. Tapi ketika dia motor yang harga miliaran, hanting gitu nih kan. Sang mangat ino sang emang. Ini motor yang masih tan teputan emang. Lebih mangat ino, tadu mangat, mendung mangat nih. Wah mangat motor mahal emang. Jadi makanya seorang itu tidak bisa dia naik ke atas. Tetapi walaupun tidak bisa naik ke atas, dia akan ketemu dengan semuanya. Dia akan ketemu dengan anak-anaknya, dengan istrinya dan lain sebagainya. Kenapa? Nanti kalaupun anaknya di atas, Pak, surga di atas, dia akan melihat ayahnya. Cuma kondisinya itu berbeda, ya. Jadi makanya karena berbeda, kita mintalah kepada Allah untuk bisa dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Nelakai Firdaus, ya. Makanya waktu talakai katanya, ya Allah berikan surga kepadaku, netamah baca Firdaus begahina. Lakai Firdaus. Bek male, lakai juga. Ya. Tetapi apa? Bek pun aja bek diki urung ramai, Pak. Ya. Idengar lika, lakai Firdaus, Pak. Pun jelas lakai Firdaus, Pak. Semayang pihnya kadang-kadang nak, kadang-kadang tak, lakai Firdaus. Supaya bek malai dengar lika, kena bedah tahajud, mana tu dengar. Kecuali iblis mungkin kaya dengar iblis. Jadi iblis itu tempat tinggal dia di mana itu kan di bawah langit pertama. Dia tidak ada jatah sebenarnya di bumi ini. Dia cuma transit saja. Tetapi transitnya itu tidak berguna apabila kita selalu bertawakal kepada Allah. Dan ketika kita tidur, kita baca doa tidur. Dan ketika kita tidur, kita baca ayat kursi. Dia tidak berani transit dia di bumi. Tak berani transit dia di ijih bawah rumah dan nyoba. Tak berani. Maka dia mengatakan kita akan kembali besok. Waktu dia katakan kembali besok, di mana dia? Di bawah langit pertama. Naq'udu maqa'ida lisam'i. Karena bumi ini bukan untuk dia. Ya. Jadi makanya nanti waktu kita berdoa tahajud, kalau dia belum balik berarti hendak tahu dengar. Ya, nampak. Yang jin winaci, jin tengok cik lagi manusia. Maka Allah mengatakan, alladzi yaraka hina taqum. Ketika kamu baru bangun tidur, kamu selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taqallubaka fi sajidin. Apalagi ketika kamu sujud, kamu berdoa, ya, maka baik malai-malai dah berdoa, bobe raya takli jin. Ya Allah nejo Firdaus kelon penayu lumpate ya Allah. Yang ronya lumpubu ya Allah, sekemampuan lo ya Allah. Lepas lo dalam surga Firdaus ya Allah dan melakai mak. Ya. Tapi baik melakai ji. Baik ketika sujud dannya dalam bahasa Indonesia, Pak. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia baik dah baca dalam semayang untuk baca semayang. Jadi makanya di luar salat kita berdoa dalam bahasa Aceh je, bahasa Indonesia biji. Ya. Rasulullah mengatakan
Qumtu ala babil jannah. Saya berdiri di pintu surga. Apa kata Rasulullah? Fa idza ammatun man dakhalaha al masakin. Orang yang paling dominan masuk ke dalam surga adalah orang miskin, orang miskin. Makanya Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat yang Rasulullah katakan, sahabatku yang paling lama masuk ke dalam surga adalah Abdurrahman bin Auf. Sahabat heran, ada apa Rasulullah? Saking banyak hartanya. Nanti dihisap dulu hartanya. Ini kemana ini, kemana ini, kemana ini. Maka Abdurrahman bin Auf dia pegasin raw ya, Mbak. Go mu sedekah ayu. Rupanya makin macam harta. Kagura ki pancara ayu, ya, Mbak. Akhirnya dia bantu lagi, makin jahit. Sampai-sampai dia beli korma busuk, dia beli. Harganya 10 kali lipat. Ketika semua korma busuk di Madinah itu beliau beli semuanya, rumah korma busuk Mbak. Kalau lagi gunung. Alhamdulillah saya sudah miskin ini. Rupanya di Yaman itu ada sebuah penyakit yang tidak sembuh kecuali dengan korma busuk. Ya, maka raja memerintahkan untuk membeli korma busuk di Madinah dengan harga 10 kali lipat. Abe hiblawanya Abdurrahman bin kaya alam, kapalo kaya alam don. Sengaja lo bekasino kaya alam. Ya, maka Rasulullah mengatakan, fa iza ammatun man dakhalaha al masakin. Yang paling dominan masuk ke dalam surga itu paling dominan. Arti dominan begini. Dari 100% orang miskin itu lebih 50%, Pak. Itu dominan namanya. Jadi bukan kalau 50-50 itu seimbang. Tapi ini lebih sedikit. Ya, al-masakin, orang miskin. Wa ashabul jiddi mahbusun, dan orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana taat? Dia lebih mendahulukan kepentingan Allah dibandingkan kepentingan perut dia dan kepentingan yang lain. Nyo sedang ke semayang, Allah tajak semayang ini. Ya, karena sebagian orang pun sedang ke semayang, menjak semayang, majih nabu. Lebih baik pada hubu ini daripada tinggal bulan semayang. Ya, lebih baik tinggal semayang lah pada hubu daripada tinggal semayang, tinggal bulan semayang. Ya, ayat pun hendak ke semayang lagi pada hubu ini. Ya, ini keliru. Walaupun nanti ada ayat Al-Quran mengatakan begini, fa idza tma'nantum fa aqimus shalah. Kalau kamu sudah merasa tenang, maka salatlah kamu. Sebagian orang menafsirkan apa? Kalau sudah tenang, dapat jubu ilai bertenang ilai. Ya, baru semayang. Itu tafsiran yang keliru. Tafsirannya begini. Fa'idat maknantum, ketika habis salat fardu, katanya you bertenang draw ilai, baik semayang sunat ilai, Pak. Taduk ilai, subhanallah, astagfirullah. Itu tak berdoa ilai, Pak. Ya, setelah tenang jiwamu, salat sunat lah, ya, Pak. Nyampe assalamualaikum bedah semuanya tunang Allahu akbar. Ini pancaranya. Tenangkan jiwa dulu. Ya. Kita lanjut sedikit lagi, sedikit lagi. Ghaira anna ashaban nar, ya, rupanya penduduk neraka ada juga rupanya. Qad umira bihim ilan nar. Padahal penduduk neraka sudah mengajak mereka, ya tetap mau neraka, ada mau putar mau neraka, ya, Pak. Orang miskin begitu diajak, ya tetap mau neraka, bukan karena orang ngasin, Pak. Tapi tidak tetap dipertahankan oleh Allah, mereka masuk ke dalam surga. Wa qumtu ala babin nar. Saya masuk ke pintu neraka, kata Rasulullah. Fa idza ammatun man dakhalaha an-nisa. Yang lebih banyak di dalam neraka dominan adalah perempuan. Ya. Ini tidak dijelaskan kenapa perempuan. Tapi dalam sebagian syarah yang lain itu karena banyak kejahatan yang dilakukan oleh perempuan dibandingkan laki-laki. Ya, hadis ini muttafaqun alaihi. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.